Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf, kami akan memberikan sedikit presentasi terkait implementasi dari Enterprise System Industri Farmasi PT Kalbe Farma (TBK). Latar belakang Latar belakang kami menulis penulisan ini berdasarkan terkait dengan meningkatnya Customer Relationship Management atau CRM. Secara khusus berusaha memberikan layanan yang sifatnya personal, sehingga memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggannya sebagai stakeholder maupun shareholder. Apa yang diharapkan dari itu semua? Yaitu dengan hubungan yang ada akan terjalin value chain yang kuat di antara customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Untuk dapat meningkatkan CRM, perusahaan tidak segan melakukan investasi dengan cukup mahal, teknologi yang canggih, yang mampu memberikan layanan secara maksimal bagi pelanggan. Apa aja? Seperti web application, email marketing, dan the .com. Menurut Costanzo 2003, CRM merujuk pada software system yang membantu perusahaan memperoleh dan menyimpan data pelanggannya serta melakukan hubungan dua arah. Tetapi saat ini CRM lebih menekankan pada perubahan kebijakan dan prosedur yang didesain untuk meningkatkan sales customer relation di berbagai lini perusahaan. Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sedang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial untuk dapat diintegrasikan dengan teknologi informasi. Salah satu adalah industri farmasi seperti PT KB Pharma. Maka dalam penulisan ini akan dibahas tentang CRM tujuan dan tujuannya, mengapa perusahaan perlu CRM, aplikasi CRM dalam industri manufaktur dan jasa, serta kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan CRM ini. Baik, kita masuk ke pokok bahasan ruang lingkup, di mana ruang lingkup di sini ada dua. Yang pertama, poin A, penerapan CRM Customer Relationship Management di PT KB Pharma. B, manfaat penerapan CRM di PT KB Pharma TBK. Tujuannya apa? Tujuan di sini dan manfaat, maka yang dapat kami tarik dari setelah kami ini memberikan presentasi ini ada tiga ya ini. Pertama, menjelaskan mengenai bagaimana itu CRM itu sendiri, mengetahui tujuan dari CRM dan alasan perusahaan memerlukan CRM, melihat salah satu contoh penerapan CRM di PT KB Pharma. Metode penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Menurut S. Arikunto, penelitian deskriptif bertujuan untuk membantu menjelaskan karakteristik objek atau subjek yang diteliti. Hasil penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai CRM, Customer Relation Management, dan tujuannya serta aplikasinya dalam industri manufaktur dan jasa. Landasan teori di mana yang berkaitan dengan Customer Relationship Management. Di sini kami dapat menarik beberapa, antara lain CRM itu sendiri. Yang kedua, loyalitas dari pelanggan. Yang ketiga, program loyalitas pelanggan. Yang keempat, CRM dan tujuannya. Kelima, keuntungan dari CRM. Dan keenam, masalah CRM yang mungkin terjadi. Yang kita bahas untuk yang pertama, Customer Relationship or Management CRM. Jadi menurut Coulter dan Armstrong, di mana CRM itu merupakan suatu proses yang membangun,
dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan pelayanan yang bernilai dan memuaskan mereka. Secara garis besar, perusahaan dapat mengembangkan hubungan dan pelanggan-pelanggan melalui tiga pendekatan, secara finansial dan secara manfaat sosial, serta ikatan struktural. Bagaimana apa yang dilihat dari ikatan finansial, sosial, dan struktural tadi? Dari manfaat finansial, di mana meliputi penghematan biaya yang dikeluarkan oleh seorang pelanggan pada saat mereka membeli produk atau jasa dari perusahaan. Implementasinya yang paling sering dari penyediaan manfaat finansial adalah dengan menjalankan frekuensi marketing program seperti pemberian reward berupa diskon. Untuk manfaat sosial, di sini lebih cenderung kepada tingkat hubungan dengan pelanggan tidak hanya tercipta karena insentif harga yang diberikan, namun ada ikatan sosial karena persahabatan baik antara perusahaan dengan pelanggan. Implementasi dari penyediaan manfaat sosial ini paling mudah adalah berusaha mengingat nama pelanggan secara individu. Sedangkan untuk ikatan struktural, membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan berbentuk transaksi dengan perusahaan. Contohnya seperti FedEx sebagai perusahaan pengirim barang yang melengkapi pelanggannya dengan sistem online sehingga setiap pelanggan dapat menyelusuri status dokumen barang mereka, baik yang dikirim lewat perusahaan itu dengan mengakses secara online pada situs resmi perusahaan. Kita bahas bagian kedua yaitu loyalitas pelanggan. Menurut Coulter, Bowen, dan Makens, loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai besaran kemungkinan pelanggan membeli kembali dan kesediaan mereka untuk menjadi partner bagi perusahaan. Faktor-faktor apakah yang dapat menimbulkan dari loyalitas pelanggan? Ada dua di sini yang menurut kami. Yang pertama, ikatan emosional yang dimiliki pelanggan terhadap produk dan jasa perusahaan harus lebih besar daripada ikatan emosional. Sedangkan faktor kedua adalah pembelian berulang yang dilakukan oleh pelanggan. Program loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan di sini seperti banyak sih yang terkait berbeda nama terkait program loyalitas pelanggan tersebut. Dalam artian di sini dengan kata lain frekuensi flyer program di industri lain, retail, ada yang menyebutnya program loyalitas pelanggan dengan nama bonus program, customer club, customer card, membership card, flybus, dan sebagainya. CRM dan tujuannya. Jadi di sini terkutip bahwa CRM itu sendiri strategi bisnis yang terdiri atas software dan pelayanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan profit, pendapatan, dan kepuasan dari pelanggan. Jadi dengan cara apa? Dengan membantu bentuk perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggannya yang tepat, memperoleh lebih banyak pelanggan dengan lebih cepat, dan mempertahankan kesetiaan pelanggannya. Sedangkan untuk aspek lainnya di sini, tujuan dari sistem ini yaitu dengan penggunaan teknologi diharapkan terjalin hubungan yang kuat antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan kata lain, perusahaan berusaha mengolah kinerja perusahaannya dengan lebih baik. Keuntungan CRM di sini membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru berdasarkan pengetahuan yang lengkap tentang keinginan pelanggan, dinamika pasar, dan pesaing. Walaupun ada beberapa dari keuntungan CRM ini, bagaimana cross-selling, menjual produk yang lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembelinya, upgrading atau menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi dari Gold Card ke Silver Card, terus respon yang lebih cepat
ke pelanggan dan meningkatkan efisiensi karena otomasi proses, meningkatnya kemampuan melihat dan mendapatkan peluang, identifikasi kebiasaan pelanggan, serta menjaga pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru dan mengurangi resiko operasional karena data pelanggan tersimpan dalam satu sistem. Itulah beberapa dari keuntungan dari CRM. Bagaimana penerapan CRM di PT Kalbe Farma? Jadi PT Kalbe Farma ini didirikan pada tahun 1966, di mana memiliki 3 divisi, yaitu divisi farmasi, mencakup apa aja? PT Funisol Prima, Bima Farma Adi Luhung, Inogen, Kalbiotech, PTI Ltd, dan lainnya, seperti yang ada dalam slide. Untuk divisi makanan kesehatan terdiri atas PT Helios Arya Putra dan PT Sangyang Perkasa. Dan pada divisi kemasan dan distribusi terdiri dari PT Igar Jaya Tbk yang memiliki 2 anak perusahaan, yaitu PT Avestapek dan PT Indogravure, dan PT Esaval Putra Mega Grading. Penerapan CRM dengan media online di PT Kalbe Farma ini ada banyak. Yang pertama, baik menggunakan Oracle CRM, di mana dapat di situ demand keuntungan perusahaan dapat dilihat pada Oracle CRM ini. Terus ada lagi di media online kita bisa dapatkan Kalbe Store. Terus mobile aplikasinya ada Kalbe Med. Serta untuk website, Kalbe website dan sosial media di sini ada Facebook dari PT Kalbe Farma itu sendiri. Manfaat penerapan dari CRM PT Kalbe Farma ya. Jadi ada berapa yang kami lihat di sini yang meningkatkan loyalitas pelanggan, mendongkrak penjualan dan meningkatkan pemasaran, memberikan sebuah kemudahan produk pada pelanggan, baik agen, apotik, rumah sakit, dokter, dan pengguna akhir. Dengan menggunakan CRM, PT KB Farma Tbk mampu mengidentifikasi dokter mana yang proaktif dengan tenaga pemasarannya, mengkalkulasikan pendapatan potensial yang diperoleh dari hubungannya dengan para dokter tersebut, menjalin hubungan yang lebih erat dengan para dokter, dan merekomendasikan obat kepada pasien. Berikutnya, manfaatnya kelima ya, mengetahui informasi mengenai segmentasi pasar. Karena perusahaan mampu berkomunikasi dengan pelanggan melalui website atau email. Ketujuh, mempercepat proses layanan dan memberikan kemudahan bagi sales, marketing, dan service personel dengan informasi pelanggan yang lebih baik dan lengkap. Yang kedelapan, pihak manajemen dapat menyesuaikan alih proses penjualan ke dalam sistem untuk mengurangi bottleneck sehingga diperoleh perkiraan pendapatan dan siklus penjualan yang lebih tepat. Di akhir ini kami dapat kesimpulan di mana aplikasi CRM ini dapat merekam semua data pelanggan secara terperinci dalam sebuah database yang dapat diakses dengan sangat mudah, mulai dari aktivitas telepon, faksimiles, email, surat menyurat, sampai dengan appointment dengan pelanggan. Semua akan terekam rapi, maka perusahaan atau pebisnis maupun mendapatkan lebih banyak informasi yang terkait dengan pelanggan. Sehingga informasi keinginan dan harapan pelanggan mengenai produk, jasa, atau layanan yang patut mereka dapatkan segera dapat diakomodir oleh perusahaan. Tentu hal ini menjadi sebuah masukan yang berharga bagi perbaikan-perbaikan yang harus selalu dilakukan oleh perusahaan agar konsumen pelanggan mereka tetap loyal. Dengan demikian akan tercipta value chain yang harmonis dalam hal